berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Di ambang tahun baru, di penghujung tahun 2025, kita berdiri penuh harap, melangkah perlahan, meninggalkan cerita lama yang penuh warna, cerita tentang tangis dan tawa, jatuh dan bangkit, tentang kegagalan yang mengajarkan dan anugerah yang menguatkan. Bahwa Tuhan sumber cahaya dan kekuatan sejati akan senantiasa menyertai kita, menuntun masa depan kita dan berkat kita. Tahun boleh berganti, tapi janji penyertaan Allah tak berubah. Datang dan bawa keluarga, sahabat, dan hati yang penuh syukur. Karena menutup tahun bersama Tuhan berarti membuka tahun yang baru dengan harapan dan kekuatan yang baru. Sebab Tuhanlah yang memahkotai tahun-tahun hidup dengan kebaikan dan rahmat-Nya. Mari seluruh keluargaku, kita beribadah kepada Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Keluargaku, mari kita beribadah. Ibadah malam kunci tahun di saat ini berlangsung hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai saudara sekalian. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikian nats pembimbing. Mazmur pujian akhir tahun. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulia namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Jika aku mengharapkanmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat.
Engkau membuat kami berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kaki umat-Mu. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Dalam setiap nafas, dalam setiap detik perjalanan hidup, tercermin kuasa dan cinta Tuhan yang tak terbatas. Kita kagum bukan hanya karena keindahan alam semesta ini, tetapi juga karena kita menjadi sumber kasih dan perhatiannya yang sempurna. Dia yang menciptakan segala sesuatu, memberikan hidup, dan memelihara kita dengan tangan penuh rahmat-Nya. Marilah kita tutup tahun ini dengan hati penuh syukur dan kekaguman kepada Allah yang menyusun dan mengatur hidup kita dengan penuh kasih, memberi kita pengharapan dan kesempatan untuk memulai di tahun ini. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ketika tahun 2025 perlahan-lahan menutup lembaran kehidupan, mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan perjalanan hidup kita, membuka hati menuju pintu pengampunan, pemulihan, dan kedamaian hati. Marilah kita bersama-sama merenungkan segala dosa yang telah kita perbuat, menyadari kelemahan kita, dan memohon belas kasih serta rahmat-Nya agar kita semakin bertumbuh dalam iman dan hidup yang benar. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal kami. Engkau mengetahui kalau kami duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiran kami dari jauh. Engkau memeriksa kalau kami berjalan dan berbaring. Segala jalan Engkau maklumi. Sebab sebelum lidah kami mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui. Tiada yang tersembunyi darimu. Ampunilah jika kami telah berpikir, berkata, atau melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan. Ya Tuhan, Engkaulah yang membentuk kami sejak dalam kandungan ibu. Setiap helaan nafas kami, setiap bagian diri kami adalah karya tangan-Mu yang ajaib. Namun kami mengaku Tuhan, bahwa seringkali kami lupa betapa berharganya hidup yang Kau anugerahkan. Kami telah merendahkan ciptaan
dengan pikiran kami yang sombong, perkataan yang melukai, perbuatan yang menjauh dari kasih dan kebenaran. Ampunilah kami ya Tuhan, karena telah gagal menghormati hidup yang Kau penuh dengan kasih. Sukacita hati kami, perbahaulilah pikiran kami agar kembali memandang diri dan sesama kami sebagai karya-Mu yang indah. Ya Allah yang Maha Besar, pikiran-Mu sungguh luar biasa dan tak terduga. Betapa besar kasih dan hikmat-Mu yang melebihi jumlah pasir di laut kami mengakui. Tuhan, bahwa kami sering tidak dapat memahami pikiran-Mu dan betapa banyaknya kami mengabaikan jalan-Mu. Kami sering bersikap seperti orang fasik, mengucapkan kata-kata yang tidak benar dan menentang kehendak-Mu, baik dalam sikap maupun perkataan. Kami ingin menjauh dari segala yang tidak berkenan padamu. Untuk itu selidikilah kami ya Allah, dan kenalilah hati kami. Ujilah kami dan kenalilah pikiran-pikiran kami. Lihatlah apakah jalan kami sia-sia dan tuntunlah kami di jalan yang benar. Ampunilah kami Tuhan, menurut kasih setia dan rahmat-Mu yang besar. Kami percaya Allah menanggung hidup kami sejak dalam kandungan. Juga sanggup memperbaharui kami, mengangkat dan memulihkan hati yang hancur dan penuh dengan kesalahan dan pelanggaran. Bentuklah hidup kami sesuai rancangan-Mu yang sempurna, karena hanya di dalam kasih dan pengampunan kami menemukan damai dan keselamatan. Amin. Mari kita tutup tahun ini dengan hati yang berserah hanya pada pertolongan Tuhan, menanggalkan seluruh beban dosa yang masih membelenggu hidup kita, dan dengan semangat baru menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Untuk itu, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat.
Camp Dolorosa. Ini cerita Dolorosa, refleksi yang tersisa tahun 2025 menutup layar. Hanya kasih pilu dan rindu. Kami datang dengan semangat, kembali dengan duka, di bawah salib yang sama, tapi jiwa sudah tak utuh. Dulu kami berkumpul di sini, hati penuh asa, kebersamaan bagai pelangi, warnai angkasa, satu tujuan, satu visi, pelayanan yang nyata. Tangan bergandengan erat, melangkah tanpa ragu. Sukacita melayani umat bagai air yang jernih, menyegarkan jiwa-jiwa yang letih dan menanti. Tawa menggema di bukit, doa naik ke langit. Kami pikir ini surga yang sementara kami kunjungi. Tapi waktu tak pernah diam. Angin berhembus kencang. Duka cita menghampiri, membawa kabar yang tajam. Satu persatu berita duka menusuk dada yang hangat. Di balik senyum lebar ada tangis yang tersembunyi rapi. Kami tertawa, kami menangis dalam satu nafas. Di Dolorosa ini kebahagiaan pun retak, sukacita dan duka berkelindan jadi satu. Di tanah ini jiwa kami diuji, dihantam badai pilu. Kini kami di ambang 2026 dengan langkah yang berat. Memori Dolorosa bagai beban di pundak yang lelah. Setiap pohon menyaksikan, setiap jalan mengingatkan pada wajah-wajah yang pergi, pada janji yang terpatahkan. Kami tutup tahun ini dengan syukur yang pahit. Bersyukur masih diberi nafas meski hati remuk redam. Bersyukur untuk peluh dan air mata yang tumpah, untuk kehilangan yang mengajarkan hati ikhlas yang sebenarnya. Dolorosa, kau adalah panggung dari hidup kami, tempat kami belajar cinta, juga tempat kami terluka. Kami masuki 2026 bukan dengan teriakan kemenangan, tapi dengan bisikan doa dan hati yang penuh pertanyaan. Tuhan, di tengah semua ini hanya satu yang kami pegang, pertolongan-Mu di depan, pelita di jalan yang gelap. Kami tak minta jalan mudah, tak minta beban ringan, tapi kuatkan langkah kami di jalan yang terjal ini. Dolorosa, kami akan kenang selalu dengan senyum dan tangisan yang sudah jadi satu. Selamat tinggal 2025 dengan segala duka dan rindu. Selamat datang 2026 dengan suka dan harapan yang baru. Kami berjalan lagi dengan memori yang rapuh,
di jalan yang sama dengan hati yang berbeda. Karena hidup ini perjalanan dan kami terus melangkah dengan luka di dada dan iman yang tiada dua. Dolorosa 2026, kami datang bukan dengan pesta, kami datang dengan doa yang compang-camping, mengikuti langkahmu yang pasti, menuju pekerjaan besar yang telah kau gariskan. Kami sedih, tetapi kami tidak sendirian. Kami kecil, tetapi kaulah yang besar di depan. Amin. Bapak, anak-anak dan segenap keluarga KEM meneguhkan refleksi dan perjalanan iman bersama kita di hari ini. Kita akan sama-sama membaca bagian firman Tuhan dari Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai dengan 8. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Di malam menjelang pergantian tahun 2025, kami persekutuan keluarga KEM Dolorosa datang dengan kerinduan, harapan, dan iman yang kokoh kepadamu, ya Yesus Tuhan kami yang hidup, Putra Allah. Menyembah dan bersyukur untuk segala karya-karya besar yang Tuhan buat. Dan dalam kebersamaan di persekutuan malam akhir tahun, kami rindu mendengarkan suara Tuhan berbicara. Kami rindu mendengarkan nasihat Tuhan bagi kami. Kami rindu berefleksi mengingat tanda-tanda penyertaan dan kasih Tuhan di jatuh bangun hidup kami, di keluh kesah kami, di ratap tangis dan tawa girang kami. Kami mau Tuhan, malam ini ada pelajaran iman untuk kami bawa masuk di tahun 2026, tahun yang baru. Karena itu berfirmanlah kepada kami, berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu pasal 1 ayatnya yang keempat hingga ayat yang ke-8 dengan perikop salam kepada ketujuh jemaat. Berbunyi demikian. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikianlah firman Tuhan. Alangkah berbahagianya kita yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
dan segenap keluarga Kem yang Tuhan Yesus kasihi dan sayangi. Kita berjumpa lagi di malam ini, malam menjelang pergantian tahun 2025. Malam yang mengingatkan kita semua bahwa kita pernah ada di tempat ini di malam yang sama di tahun yang lalu. Malam yang terus mengingatkan kita tentang bagaimana perjalanan kita sepanjang tahun ini. Bagaimana dengan hidup pribadi, keluarga, anak-anak kita, bapak mama, om tante, karyawan karyawati. Bagaimana dengan keluarga dan persekutuan kita sebagai orang-orang percaya. Dari dua refleksi di awal kita menemukan di sana bahwa kita tidak sangkali, kita tidak munafik, bahwa dalam perjalanan ini jatuh bangun kita, tawa tangis kita, keluh kesah kita adalah bagian dari pengalaman yang membentuk kita untuk menjadi orang-orang yang berpegang setia pada janji Tuhan. Bahwa dialah Immanuel yang menyertai kita siang dan malam. Pengalaman-pengalaman hidup membuat kita menjadi orang-orang yang sadar betapa kita ini hanya debu yang hari ini ada datang angin dia melayang hilang. Pengalaman-pengalaman membuat kita menjadi sadar bahwa kita tidak bisa berjalan sendirian menapaki 365 hari tanpa Tuhan. Pengalaman-pengalaman iman itu menjadikan kita orang-orang yang sadar bahwa kita membutuhkan Sang Immanuel. Kita merindukan Sang Immanuel hadir, menuntun kita menjalani kehidupan dan membawa kita pada jalan yang Ia kehendaki. Sebab terkadang jalan yang Ia kehendaki berbeda jauh dengan jalan yang kita inginkan. Terkadang jalan yang Ia kehendaki adalah jalan yang penuh persoalan, penuh tantangan, supaya di situ kita belajar mengasihi Tuhan. Terkadang jalan yang Ia kehendaki adalah jalan penuh air mata, supaya di situ kita bangkit melihat kebesarannya. Terkadang jalan yang Ia kehendaki kepada kita adalah jalan yang penuh dengan pergumulan berat. Ia mau supaya kita belajar. Kalau di ujung jalan itu Dia menanti kita dengan tangan yang penuh belas kasihan. Ia mau supaya kita belajar. Kalau kita melangkah bersama dengannya, tidak ada satupun perkara yang mustahil bagi. Bapak Ibu Saudara, itulah bagian dari refleksi dua bahagian baik liturgis maupun Kem Dolorosa. Dan ini tidak bisa kita tolak, kita juga tidak bisa hindari. Siapa tahu hari esok adalah bagian dari kita yang mengalami ratap tangis. Siapa tahu hari esok kita berbahagia dan bersukacita. Yang perlu kita yakini di sini, yang perlu kita bangun pengharapan kita adalah Allah Immanuel adalah Allah yang setia kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Allah yang tidak pernah berhitung dengan umat yang Ia kasih. Allah yang tidak memandang dosa sebagai penghambat, tapi Allah yang mau datang mengangkat kita dari lembah dosa dan memberi hidup yang baru, hidup yang kekal, hidup yang penuh bahagia. Kita tidak hidup lagi di hari kemarin, Bapak Ibu. Kita tidak lagi hidup di air mata yang telah kita curahkan. Kita hidup di dalam pengharapan baru, pengharapan yang menuntun kita memasuki jalan kehidupan ke depan.
yang sekalipun penuh rahasia, kita percaya Tuhan akan buka satu pintu demi satu pintu bagi hidup dan pengabdian. Hari ini kita belajar dari Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai dengan 8. Bagian ini adalah salam kepada 7 jemaat di Asia Kecil dari Yohanes. Tetapi bagian ini juga memberikan kepada kita beberapa catatan di akhir tahun. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara kekasih, Allah yang kita sembah baik kemarin, hari ini dan selama-lamanya adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah El Shaddai. Pak, coba kita nyanyi El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Bisa? Allah yang mengasihi, melindungi dan menyertai kita sepanjang 365 hari kita lewati. Allah El Shaddai adalah Allah yang datang melalui putra tunggalnya Yesus Kristus di Bethlehem yang kita rayakan kelahirannya melalui peristiwa Natal. Allah El Shaddai adalah Allah yang datang dan melawat hidup kita semua dikala kita mengalami goncangan-goncangan dalam kehidupan. Itulah Allah yang kita imani dan yang kita sembah, yang kita yakini akan menolong kita menjalani kehidupan baru di tahun yang baru nanti, yang kita percayai akan menuntun kita jalan yang benar oleh karena rahmat, yang kita percayai akan membawa kita ke mata air kehidupan baru. Persoalannya bagi kita adalah apakah kita benar-benar berserah padanya? Apakah kita benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan untuk menjalani kehidupan baru nanti? Setelah pengalaman 365 hari, 54 minggu dan 12 bulan yang sudah kita jalani,
adalah sebuah kenyataan bahwa kita bisa melewatinya sampai hari ini dengan selamat. Kita masih bisa berdiri, kita masih bisa bersama-sama menikmati hari-hari kemudian. Lalu kemudian kita menganggap sampai di sini saya bisa, bukan sampai di sini Allah menolong. Ibu bapak saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus. Karena itu Yohanes membuka salamnya kepada jemaat-jemaat, 7 jemaat di Asia. Dimulai agak berbeda katanya ya dengan Alkitab yang Bapak Ibu pegang. Anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah melihat Dia. Semua suku di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, catatan dari Yohanes kepada kita di malam hari ini mengingatkan kita. Yang pertama, kita hidup hanya karena anugerah Tuhan. Bahwa anugerah itulah yang membuat kita menjadi orang-orang yang hidup dan menikmati kehidupan sampai hari ini. Anugerah itulah yang menjamin kepada kita kalau esok ada hari baru, ada kehidupan baru, dan ada keselamatan baru. Anugerah itulah yang memastikan kepada kita kalau kita tidak menjadi orang-orang yang pesimis menghadapi jalan hidup yang berat, tetapi kita menjadi orang-orang yang pesimis, orang-orang yang optimis, orang-orang yang berpengharapan, orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa di jatuh bangun kita sepanjang tahun ini Tuhan ada dan menatang serta menolong. Itu catatan pertama dari refleksi kita di malam. Catatan yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, bahwa di sepanjang tahun 2025 yang hendak kita tinggalkan, masing-masing kita punya pengalaman hidup dengan dosa dan kesalahan. Kita tidak tahu kapan dan di mana kita melakukan kesalahan dan dosa. Tetapi kita memiliki kesadaran kalau malam ini mari kita berserah padanya. Kita minta ampun daripada Tuhan. Kita tinggalkan segala dosa dan kesalahan kita, berlalu dengan hari hidup yang Tuhan sediakan untuk kita sampai pukul 00 WIB. Sebab hanya dengan itu kita akan melihat hari baru dengan mata baru. Kita akan melihat hari depan dengan pengharapan baru. Kita akan menjalani kehidupan baru di tahun yang baru dengan kekuatan yang berasal daripada. Catatan yang ketiga dari Yohanes untuk kita di malam hari ini adalah bahwa Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus telah mati dan bangkit bagi kita. Kita boleh bersedih kemarin, kita boleh meratapi kehidupan kita kemarin, kita kehilangan orang-orang terbaik dalam kehidupan. Tapi Tuhan akan menggantikan orang-orang terbaik dalam hidup kita untuk perjalanan baru bersama dengan Dia. Karena itu tinggalkan semua yang telah kita lewati bersama.
gugurkan semua pengalaman-pengalaman hidup yang buruk itu, lalu bangkit bersama dia dalam kemenangan untuk menyongsong hari esok yang penuh harapan. Catatan yang keempat dari Yohanes dalam refleksi kita di malam ini, saudara, bahwa akhir tahun mengingatkan kita seberapa banyak kita menabur kebaikan untuk kemuliaan Tuhan. Berapa banyak pohon-pohon kebaikan yang kita tanam di lingkungan rumah tangga keluarga kita, di lingkungan saudara-saudara kita, di tengah pergaulan kita dalam masyarakat kita. Sebab dengan itu kita akan menikmati kesejukan, kedamaian, keindahan dan keharmonisan. Menikmati pohon-pohon kehidupan itu berbuah dan memberikan dampak bagi hidup dan masa depan. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Kita tidak hidup hanya untuk keluarga Kem Dolores. Kita hidup untuk Tuhan dan sesama. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya pribadi mencatat setiap waktu Tuhan tambah dan terus menambah anggota keluarga. Karena kita benar-benar mau berada dalam persekutuan keluarga yang mengasihi dan melayani. Kalau Tuhan menambah keluarga kita, 70% keluarga Kiem ini adalah anak-anak Angel Kids. Saya mau bilang dan bersaksi malam ini, Tuhan taruh masa depan di tempat ini bagi generasi gereja yang baru. Ya, 70% di antara kita ini anak-anak. Saya tidak tahu juga anak-anak muka hitam, muka putih, rambut keriting, ya. Tapi mereka punya kerinduan datang di sini dengan ketulusan hati. Kayak terkesan Natal kemarin itu anak kecil yang kenapa puasa kan namanya? Regenis. Regenis ada? Regenis, berdiri. Tampil dengan luar biasa penuh percaya diri, menyatakan dirinya adalah masa depan bagi negeri ini dan bangsa serta gereja. Bapak Ibu, Natal bukan karena kita, tapi karena anak Allah yang mau datang menjumpai kita. Dan perjumpaan itu adalah perjumpaan kasih. Kasih yang membawa kita menembus batas kehidupan. Kasih yang membuat kita menjadi orang-orang yang arif dan bijak. Kasih yang menolong kita untuk menghargai sesama sebagai milik ciptaan Tuhan. Dan kasih yang menolong kita untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan kasih bagi Tuhan. Sebab Natal tanpa kasih ibarat pohon tanpa lampu hijau ini, lampu-lampu Natal ini pada malam 24. Malam 24 pohon ini tidak menyala kan? Dan itu terlihat sekali bahwa itu pohon yang kering dan tandus. Kalau begini kan indah ya. Saya bisa bercerita sedikit kan? Bapak Ibu, berlama-lama sedikit-sedikit dan kita sudah ditutup tahun ini. Saya tidak bermaksud khotbah panjang, tapi saya hanya ingin berbagi, berefleksi bersama Bapak Ibu. Dalam momentum itulah kita diingatkan oleh Yohanes dalam nasihatnya bahwa 365 hari, 54 minggu dan 12 bulan telah kita jalani dan lewati dengan pengalaman hidup yang penuh dengan berbagai hal.
Pengalaman-pengalaman itu mengingatkan kita betapa hidup kita terbatas dan rapuh. Pengalaman-pengalaman itu mengingatkan kita kalau kita ada dan kita kuat itu bukan karena kita tapi karena Tuhan. Pengalaman-pengalaman itu menyadarkan kita bahwa Allah masih mau memakai kita sebagai alat di dalam tangan untuk memberikan masa depan yang baik bagi bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, mari kita berserah diri penuh padanya. Kita lupakan yang sudah di belakang. Kita taruh harapan kita ke depan untuk perjalanan yang baru. Bersama anak-anak kita, bersama istri, bersama suami, bersama orang tua-tua kita, bersama keluarga besar karyawan Dolorosa Group, bersama orang-orang terkasih. Untuk memastikan bahwa jalan hidup yang kita lalui di tahun yang baru adalah jalan yang tidak mudah dan gampang. Jalan yang penuh dengan misteri Allah. Tetapi di jalan itulah Allah ingin kita melangkah dengan penuh kepastian. Di jalan itulah Allah mau membentuk kita seperti Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir dan kemudian para pasukan Mesir mengejar mereka sampai di tepian laut, mereka mengeluh kepada Musa, "Mengapa engkau membawa kami ke sini untuk kami mati?" Musa mengangkat hati kepada Allah sang pemutus dan mengulurkan tongkatnya, dan laut terbelah dan Israel melangkah di laut yang terbelah. Saudara, kalau Israel di masa lalu bisa seperti itu, kenapa Israel baru seperti yang kita jalani sekarang tidak bisa? Kenapa Israel dalam pengharapan besar di waktu itu bisa melakukan perbuatan-perbuatan besar? Lalu kenapa kita takut menghadapi masa depan dan hari esok yang akan kita solusi? Ketakutan dan kekhawatiran kita hanyalah sebuah ilusi yang membuat kita hidup dalam ketidakpastian. Tetapi keyakinan iman menolong kita bahwa kita melihat tangan Tuhan yang terulur menolong dan menyelamatkan. Kita melihat tangan Tuhan yang kuat dan perkasa menatang dan menopang kita menjalani hidup baru. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Apa yang mesti kita kerjakan Bapak Ibu Saudara di akhir tahun ini? Yang pertama, belajar dari logo Dolorosa Group, tangan yang berdoa. Tangan yang terus berdoa adalah tangan yang memiliki kuasa ganda untuk melakukan pekerjaan. Karena di dalam doa kita, tangan Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Yang kedua, kesadaran kita untuk tetap setia pada jalan hidup yang Tuhan kehendaki. Hadapi, jalani dan syukuri segala proses yang ada. Tadi malam Kakak Ria video call di SP7, tanya, "Opa ada di sini? Opa ada di lokasi?" "Ya, Opa ada." Opa sudah berjanji untuk Kakak Ria aspal sampai tembus SP7 baru kita buat. Ya. Dan kita baru buat setelah pekerjaan itu selesai. Ada teman-teman ada di belakang, ada yang bilang, "Bapak, di
bisa dapat uang di jalan ini. Saya bilang tidak, malam ini pun tuntas. Bukan karena saya hanya meyakinkan saja Bapak siapa? Bapak Resa Noran. Saya hanya meyakinkan saja. Malam ini selesai. Lalu ada yang bilang, nanti begini, bagaimana dengan AFP? Yakinlah kalau Tuhan ada di depan dan menolong kita, tidak ada yang mustahil. Ini pelajaran dan catatan untuk kita tahun depan. Pak Sep telepon saya di lokasi ulang-ulang. Pak Pen, bisa jamin tidak? Selesai, malam ini selesai Pak. Bukan soal pekerjaan, tapi soal keyakinan kita dengan Tuhan. Kalau kita yakin kalau Dia menolong kita, tidak ada yang tidak mungkin. Belum lagi Bapak Ibu, Pak D datang, Pak D hampir masuk dalam parit, dalam gorong-gorong. Mobil katakan hampir 3 jam kita baku tarik ke keluar. Teman-teman bilang, waduh ini nih masalah terus, ini tantangan terus. Pak Martin, iya toh? Ya, termasuk Pak Martin bilang dan saya dengar tantangan terus. Dan itu tantangan, menguji kesabaran. Saya tidak jawab apa-apa, saya senyum-senyum saja Pak Martin dan Martin. Kita tunggu-tunggu, datanglah berita Bapak Selna pun Bang Tagate masuk dalam jalan yang rusak, lalu tidak bisa keluar, lalu paksa bisa hancur karena bawa beban 14 ton. Telepon SP9 suruh bawa turun reader untuk yang kedua kali. Kalau kita patah harapan, mungkin saja kita akan tinggalkan dan bilang masih ada hari esok. Tetapi Tuhan mau menguji kita. Apakah kita mampu belajar dari setiap tantangan itu untuk menyelesaikan tanggung jawab kita dengan tepat waktu. Saya pikir disitulah iman kita berbicara. Disitulah kualitas hidup kita diukur. Bahwa kita percaya kalau Dia Sang Immanuel akan tetap setia menolong dan menyertai. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itulah bagian dari refleksi kita di akhir tahun. Saya percaya masih banyak catatan yang Bapak Ibu punya, bahkan kita punya. Tetapi kalau kita mau belajar dari realitas kehidupan yang Tuhan izinkan, maka belajarlah dari pengalaman-pengalaman yang berat, penuh tantangan, supaya ke depan engkau akan menjadi orang-orang yang bersyukur dan bersukacita karena Tuhan menolong dan mengasihi. Selamat akhir tahun 2025. Tuhan sayang kita, besok kita sonsor hari baru dalam persyaratan. Dialah Allah Alfa dan Omega, yang awal dan yang amin.
tahun. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, pencipta, pemelihara, dan penyelamat hidup kami, Allah yang kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, Putra Natal kami yang hidup. Kami bersyukur dan bersukacita di malam ini Tuhan, malam menjelang pergantian tahun 2025. Kami keluarga Kem, kami beribadah bersama, bersukacita, memuji dan mengagungkan nama-Mu. Kami berefleksi sejenak, mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan kami berdoa bersama, menaikkan ungkapan syukur, pujian, dan hormat kami bagi-Mu ya Allah, untuk kebaikan, kemurahan, dan cinta kasih Tuhan di sepanjang tahun ini, bagi hidup pribadi, keluarga, rumah tangga kami masing-masing, tetapi juga bagi persekutuan keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, bahwa di tengah-tengah perjalanan hidup kami sepanjang tahun ini, di jalan yang penuh kelemahan, kekurangan, keterbatasan, dan dosa kami, Engkau tetap setia sebagai Allah Immanuel yang menyertai dan menolong kami. Engkau memberi kami hari-hari baik, Engkau memberi kami berkat-berkat terbaik, Engkau memberikan kami keluarga-keluarga terbaik, dan persekutuan hidup yang baik, yang terus mengagungkan dan memuliakan Tuhan dalam persekutuan bersama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, umur panjang, untuk semua yang telah kami lewati dalam duka dan kesedihan. Tuhan panggil pulang orang-orang yang kami cintai, yang kami kasihi, suami, orang tua, ayah, anak, bahkan semua yang telah Tuhan panggil pulang dari tengah kehidupan keluarga besar Dolorosa. Kami angkat pujian bagi-Mu Tuhan, sebabnya Engkau buat baik adanya. Kami mau belajar untuk menjalani kehidupan ini dengan mengandalkan Tuhan dan percaya Tuhan akan menggantikannya dengan segala kebaikan-kebaikan. Kami bersyukur untuk semua proses-proses kehidupan yang kami alami, pribadi dan keluarga. Kami tahu tidak ada satupun hal yang terjadi di hidup kami tanpa kehendak bebas Tuhan atasnya. Dan kami bersyukur untuk semua. Kami juga bersyukur untuk persekutuan pelayanan kami sepanjang tahun ini. Anak-anak Angel Kids tumbuh kembang mereka dalam keyakinan dan pengharapan dengan talenta-talenta yang Tuhan beri. Om, tante, kakak, adik, bapak, mama, semua keluarga camp yang mempersembahkan hidup untuk pelayanan di camp ini. Kami percaya sungguh Tuhan, tidak ada satupun kerja mereka yang sia-sia. Tuhan pasti perhitungkan itu untuk anak-anak Angel Kids kami dengan masa depan, dengan pengharapan baru di hidup mereka. Untuk bapak mama, untuk om tante, untuk opa oma, dengan kekuatan iman yang kokoh menjalani dan membangun rumah tangga keluarga. Kami bersyukur dan bersukacita untuk semua yang telah kami alami, bahwa kami percaya apapun yang kami hadapi dengan berbagai persoalan dan tantangan, kami pada akhirnya melihat betapa Tuhan bekerja dengan begitu indah, menghadirkan tanda-tanda penyertaan-Mu dengan hasil-hasil yang baik bagi kami. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami di Aceh, di Sumatera yang mengalami banjir, tetapi juga di Bengkulu dan di daerah-daerah yang lain di Sulawesi. Tuhan memberkati, memberikan yang terbaik bagi pemerintah kami untuk melakukan tanggung jawab, menjaga dan melayani masyarakat dengan penuh kasih. Kami berdoa untuk gereja dan para hamba-hamba Tuhan dalam seluruh tanggung jawab pelayanan. Tuhan memberkati.
kerja pelayanan dan pengabdian baik pemerintah maupun gereja, semuanya tersingkap di hadapan Tuhan. Yang baik Tuhan sempurnakan, yang buruk Tuhan halau jauh-jauh dari seluruh hidup dan pelayanan. Kami berdoa untuk Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke, Asmat, mungkin di dan Mak. Tuhan berkati aparatur pemerintah, Tuhan berkati TNI Polri, Tuhan berkati semua yang bertanggung jawab menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kami berdoa Bapa di sorga untuk masyarakat di tanah Papua, di tanah Aminha ini. Tuhan berkati mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan, beri masa depan melalui pemerintah, melalui badan-badan sosial dan kelembagaan, agar mereka menikmati kehidupan yang layak, jauh dari tindakan-tindakan kriminalitas, jauh dari pemberontakan yang sia-sia. Sayangilah mereka Tuhan, bawalah mereka ke jalan yang Engkau kehendaki. Pemberontakan, kriminalitas mereka hanyalah persoalan ekonomi. Dan karena itu kami percaya Engkau memberkati negeri kami, pemerintah kami, supaya mereka dapat dan mampu untuk melakukan tanggung jawab pembinaan terhadap masyarakat kami yang terlibat dalam tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kehendak. Kami berdoa Bapa di sorga, dalam tanggung jawab bersama sebagai keluarga Kem Dolaos, berkati karyawan-karyawati mereka yang baru berangkat hari ini, kemarin pulang ke kampung mengunjungi keluarga. Tuhan sayang, Tuhan jaga pertimbangkan mereka dengan selamat, jumpa dengan keluarga dalam suasana sukacita, menyambut tahun yang baru dalam iman kepada karyawan-karyawati yang baru saja melewati tantangan-tantangan hidup, sembuh dari sakit. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan-kesehatan terbaik. Karyawan-karyawan yang bekerja siang dan malam di lapangan, Tuhan memberikan kepada mereka berkat-berkat kasih-Mu, supaya mereka tetap sadar bahwa hidup ini lebih penting daripada pakaian, dan lebih penting dari makanan, dan tubuh ini lebih penting daripada pakaian. Mereka memiliki pengharapan bahwa Tuhan mengasihi dan memberkati kerja-kerja baik mereka. Bapa di dalam kerajaan sorga, orang tua-tua kekasih kami, Opa Maromon, Tete Adri, Nenek Adri, Oma kami Jai, Bapak Kadang, Mama Kadang, Oma Kos, Tuhan jaga, pelihara dan berkati dalam kasih sayang di hari tua mereka. Biarlah anugerah dan berkat-Mu mengalir dalam rancangan-rancangan Tuhan yang terbaik bagi kehidupan orang tua kasih kami, menjadi sumber dan teladan bagi keluarga besar dan anak. Kami bersyukur untuk pekerjaan-pekerjaan yang baru diselesaikan baik di SP 9 maupun di SP 27. Pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan di SP 3, di Salor, di tempat-tempat yang lain. Kami percaya waktu Tuhan akan menolong kami untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan ini. Pekerjaan-pekerjaan inti telah terselesaikan dengan baik. Pekerjaan-pekerjaan pendukung lainnya akan diteruskan sampai dengan tuntas adanya. Terima kasih untuk cuaca, untuk kehidupan, untuk kesehatan yang Tuhan beri. Dalam rasa syukur dan sukacita ini, Tuhan memberikan hari-hari baik, tahun-tahun baik, umur-umur yang baik bagi Kakak Lia yang ke-30 tahun, Kakak Selna yang ke-23 tahun, dan cucu Jen yang ke-15 tahun. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak kami yang lain dengan usia-usia mereka. Tuhan beri kegirangan sukacita dan panjang umur bagi anak-anak ini, supaya mereka tetap bersyukur dan bersukacita
atas pemberian Tuhan. Kami juga bersyukur untuk kenaikan pangkat bagi Bapak Jen pada hari ini. Dan sementara mengikuti kegiatan-kegiatan di Kapolres Merauke. Tuhan memberkati, pakai dia sebagai ayah yang baik, suami yang baik, tetapi juga alat negara yang baik untuk tugas-tugas kepolisian yang dipercayakan bagi Bapa di dalam kerajaan sorga. Semua pengharapan hidup kami bawa kepadamu. Kami percaya Tuhan dengar dan sahuti kami. Kami sebagai para hamba-hambamu, Bapak Pendeta Andre dan Ibu Pendeta Usi, Ibu Pendeta Cindy bersama suami dan anak-anak, Ibu Pendeta Min bersama suami dan anak-anak, juga hamba dan keluarga, Pendeta Andre bersama keluarga. Tuhan memberkati. Pakai kami Tuhan. Kalaupun Tuhan masih berkenan, pakai kami Tuhan. Dengan segala kekurangan dan keterbatasan, kami mau melayani Engkau. Kami mau bekerja untuk pekerjaan pelayanan yang Tuhan percaya. Istri, suami, anak-anak kami yang jauh terpisah kami doakan. Malam ini mereka berbahagia, bersukacita, karena mereka tiba dengan selamat di penghujung tahun dan mereka akan masuk tahun baru dengan penuh rasa syukur. Semua keluarga besar Bapak Samuel Kadang, Bapak Rinto bersama istri dan anak-anak Tuhan pelihara. Kakak Ria bersama suami dan anak-anak Tuhan pelihara. Kakak Tian, Kakak Alfian, Kakak Lia Tuhan jaga dengan kasih dan sayang. Agar kehidupan kami semua keluarga besar ini bersama karyawan-karyawan menikmati berkat-berkat-Mu dengan penuh rasa syukur. Ini doa dan harapan kami, ini kerinduan kami. Kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat hidup kami. Terpuji-puji nama-Mu Bapa sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jen disilakan untuk memuji Tuhan dengan pujian. Ku berdiam di kesunyian, di keheningan baik-Mu Bapa, tanpa kata dan tanpa bahasa, hanya menunggu Engkau Tuhan. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati ini, latih jiwa ini, jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Aku berdiam di kesunyian, di keheningan baik-Mu Bapa, tanpa kata dan tanpa bahasa, hanya menunggu Engkau Tuhan. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati ini,
Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Yesus Tuhanku yang paling mengerti rapuh hati ini, letih jiwa ini. Jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Sebab Engkaulah Tuhan yang paling Sebelum memberikan persembahan, mari dengarlah ajakan keluargaku. Kita telah menapaki perjalanan panjang bersama Tuhan sepanjang tahun ini, dan dalam segala suka dan duka berdatangan kita melihat tangan Tuhan yang memelihara dan menyertai. Kini melihat tangan Tuhan yang memelihara dan menyertai. Tuhan mempersembahkan sebagian dari berkat yang kita terima dari Tuhan. Kiranya persembahan ini menjadi ungkapan iman dan kasih kita, sekaligus komitmen untuk terus melayani dan menjadi berkat di tahun yang baru nanti. Dengarlah kata firman, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Di sini aku bawa Tuhan bersama.
terimalah persembahan syukur kami ini sebagai tanda kasih dan ucapan syukur kepadamu. Terimalah persembahan syukur kami ini ya Tuhan. Jadikanlah sebagai alat untuk perluasan pekerjaan-Mu dan untuk memuliakan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kiranya hidup kami pun menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari persekutuan keluarga kita semua berdiri. Biarlah amanat pengutusan Tuhan, Engkau adalah Allah yang memahkotai tahun-tahun hidup kami dengan kebaikan-Mu. Kami telah melihat kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang tahun yang akan berlalu. Dan kami percaya tangan-Mu yang sama akan menuntun kami di tahun yang baru nanti. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami memasuki tahun yang baru, agar kami tidak menjalaninya dengan kekhawatiran, melainkan dengan keyakinan bahwa Engkau Allah yang setia, tetap berjalan di depan kami, menuntun setiap langkah kami. Kami percaya Tuhan senantiasa hadir dan menyertai kami dalam setiap musim kehidupan, dalam setiap jejak langkah perjalanan kami. Di saat suka maupun duka, untung atau rugi, tangis maupun tawa, Tuhan selalu ada dan menyertai. Tahun boleh berganti, tetapi kasih Tuhan tidak berubah, kini dan sampai selama-lamanya. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku telah percaya, ku yakin Tuhan yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, sehelai rambutku tak akan terjatuh.
permohonanmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah penaunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari semua kita berdiri sambil kita bersuka cita, kita nyanyikan nyanyian jabat tangan Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan dirimu. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus.
Karyawan untuk kembali dulu